Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita akan bincang-bincang tentang praktek-praktek di bidang hukum. Moto kita adalah neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Kita tahu bahwa simbol dari peradilan adalah timbangan atau neraca. Jadi kalau neraca itu tidak seimbang atau ada unsur-unsur yang mempengaruhinya, maka itu akan membuat para pencari keadilan akan bimbang dengan objektivitas dan ketidakberpihakan dari hukum itu sendiri. Baik, pada pagi hari ini saya ingin berdiskusi atau men-sharingkan satu hal tentang satu fenomena atau katakanlah satu permasalahan yang kita alami, kita lihat di dalam praktek perdata. Ini khususnya praktek perdata. Meskipun di dalam praktek pidana, dalam hukum pidana itu nanti ada banyak lain lagi hal-hal kejanggalan yang terdapat di dalam undang-undang. Jadi maksud kami di sini adalah agar para pembuat undang-undang, katakanlah DPR atau DPR dan pemerintah itu ketika membuat atau ketika mengajukan undang-undang betul-betul harus diminimalisir, harus betul-betul ditutup ruang sekecil-kecilnya supaya tidak ada celah atau tidak ada peluang-peluang untuk dimanfaatkan oleh baik warga masyarakat maupun oleh para penegak hukum itu sendiri. Dan bahkan kalau boleh dikatakan lebih sering pemanfaatan celah-celah hukum itu diambil atau dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Nah, kalau sudah celah-celah hukum itu dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, maka kita tahulah yang terjadi adalah tawar-menawar. Ya, jadi terjadi tawar-menawar untuk memanfaatkan kekosongan hukum itu bagi yang memiliki otoritas. Dan itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap para pembuat undang-undang, legislator, ya, dan eksekutif agar memperhatikan itu. Nah, apa fenomena yang kami maksudkan tadi? Ada satu masalah yang paling tidak itu dulu yang ingin kami angkat di dalam praktek peradilan perdata. Saya membuat statementnya seperti ini. Di dalam praktek peradilan perdata itu ada, boleh dikatakan, siapa saja boleh digugat dan apa saja boleh digugat. Lalu ini maksudnya apa gitu? Saya langsung masuk saja kepada contoh kasus. Ya, jadi misalnya kalau dikatakan apa saja boleh digugat, artinya saya boleh menggugat misalnya satu properti, tanah atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang, itu boleh saya gugat. Apa maksudnya boleh digugat? Pengertian boleh digugat itu adalah kalau misalnya saya merasa bahwa satu tanah yang luas, kalau di kota Medan misalnya ada lapangan yang biasa dipakai untuk kepentingan umum. Misalnya di kota Medan itu ada namanya lapangan Benteng, ada namanya lapangan Merdeka. Ini contoh kasus saja. Kalau suatu waktu saya menganggap bahwa lapangan Merdeka yang sekarang dipakai untuk kepentingan umum itu, saya daftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Medan. Saya katakan misalnya, saya ceritakanlah kronologisnya bahwa tanah itu dulunya sebelum Indonesia merdeka itu adalah tanah dari kakek saya, dari keturunan dari kakek saya. Jadi mungkin sudah ratusan tahun yang lalu. Saya menceritakan, saya buat kronologisnya, yang mana kalau di dalam satu gugatan itu dikenal dengan istilah posita. Saya menceritakan di sana panjang lebar, saya ceritakan, meskipun sebetulnya saya ngarang. Jadi saya ceritakan, lalu kemudian
saya daftarkan gugatan itu. Nah, sekarang kan yang menguasai lapangan Merdeka itu, yang kita buat contoh tadi, adalah pemerintah Kota Medan. Lalu saya gugat pemerintah Kota Medan dalam gugatan perdata itu. Maka Pengadilan Negeri Medan tidak akan mungkin, ketika diajukan pertama kali gugatan itu, tidak akan mungkin menolak gugatan. Pasti itu diregistrasi, pasti itu didaftar, dan nanti terbit nomor perkara. Nah, kemudian kita bersidang. Itu tentang apa saja bisa digugat, maksudnya objeknya, gitu ya. Lalu kemudian siapa saja bisa digugat, sama halnya. Di dalam gugatan itu kita boleh mencantumkan siapa-siapa aja orang yang kita anggap terlibat, yang menurut kita punya andil kesalahan di dalam pemilikan tanah itu. Jadi penggugat itu sendiri bebas menentukan berapa orang yang mau digugat, dia yang punya, artinya dikasih kebebasan kepada penggugat untuk menggugat itu. Nah, itu yang tadi kita sampaikan, apa saja boleh digugat, siapa saja boleh digugat. Nah, kemudian tadi sudah didaftarkan, lalu akan ada persidangan. Walaupun dalam persidangan itu kemungkinan besar si penggugat itu akan dikalahkan, gugatannya akan ditolak, tetapi itu kan cukup merepotkan. Itu kan cukup menyita waktu, perhatian, dan pikiran orang yang digugat. Nah, kalau gugatan itu dialamatkan kepada pemerintah, negara, oke, mungkin kita berpikir, ya negara kan punya perangkat-perangkat untuk menghadapi itu. Ya, walaupun mungkin alasan itu akan kita sampaikan, tetapi pastilah itu akan merepotkan. Nah, itu kalau dia pemerintah. Bagaimana kalau orang perorangan? Misalnya tanah saya pribadi, tiba-tiba digugat oleh seseorang. Tanah dan bangunan rumah yang saya huni, tiba-tiba ada orang menggugat. Seseorang menggugat dengan dalil yang sama seperti yang saya terangkan tadi. Mengatakan bahwa dulu tanah itu sebelum ke keluarga saya atau sebelum ke saya, itu tanah itu dimiliki orang tersebut. Lalu dia mengajukan gugatan. Walaupun kita berpikir lagi tadi dalam kerangka berpikir bahwa dia nanti akan dikalahkan juga. Tetapi bagi saya yang mendapatkan gugatan itu, kan saya harus menghadiri persidangan. Kita tahu kalau persidangan itu memakan waktu yang cukup lama. Kalau dulu sebelum adanya peraturan baru sekarang tentang adanya sidang elektronik, kalau dulu kita harus sidang secara onsite, kita harus hadir, kita datang jam 9 sesuai surat panggilan sidang. Tapi sidangnya jam 1, sidangnya bisa jam 2. Bayangkan betapa repotnya kita kalau kita harus datang jam 9 sesuai surat panggilan. Karena kalau bagi masyarakat awam, kalau dia tidak datang sesuai dengan surat panggilan jam 9, dia akan khawatir bahwa dia dituduh nanti tidak taat hukum, maka dia datang jam 9. Tapi kita tahulah secara bersama, bagi kami yang praktisi, kita datang sesuai panggilan jam 9, itu sidangnya tidak pernah bisa diprediksi. Bapak Ibu masyarakat, tidak bisa diprediksi. Bisa saja sidangnya nanti jam 11, jam 12, dan sampai jam kerja pengadilan itu kalau sekarang jam 4.30. Sampai jam 4.30 kita atau masyarakat disuruh untuk rela menanti. Sampai kapan giliran kita dipanggil bersidang? Bukankah itu merepotkan? Sangat merepotkan. Lalu mungkin ada orang berkata, ya sudah, daripada sulit, daripada payah-payah, kasih aja ke pengacara. Oke, bagus. Tetapi pertanyaannya, bukankah pengacara juga harus dibayar? Kami sebagai pengacara, tentu kami juga tidak mungkin tidak dibayar. Persoalan berapa nilai bayaran itu memang relatif. Tapi paling tidak, yang digugat tadi, dia sudah harus mengeluarkan biaya.
Belum lagi kalau dalam persidangan perdata itu tidak boleh segala sesuatunya, artinya tidak boleh seluruhnya urusan perkara itu diserahkan kepada pengacara. Ada momentum di mana nanti kalau di istilah kita prinsipal atau penggugatnya atau tergugat dan penggugatnya in person, artinya orangnya harus hadir. Nah, itu dalam upaya mediasi. Dalam upaya mediasi, biasanya pengalaman kami bersidang, itu bisa 3 kali, bahkan bisa 4 kali ketemu. Harus hadir di pengadilan untuk bersidang. Nah, bukankah itu merepotkan? Sangat merepotkan. Itu yang kami sebut tadi, sangat merepotkan. Meskipun kita bisa menyerahkan urusan itu kepada pengacara dan kita harus mengeluarkan dana untuk membayar atau untuk memberikan honor kepada pengacara. Nah, jadi apa kira-kira tujuan dari sharing kami ini atau pembuatan video ini adalah kami tentu belum bisa belum tahulah bagaimana caranya agar hal seperti itu tidak terulang. Ya tentu legislatif, orang yang ditugasi untuk membuat undang-undang atau Mahkamah Agung sendiri mungkin boleh mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung, Perma. Bagaimana teknisnya untuk bisa menseleksi perkara-perkara yang seperti itu tadi, agar sedikit lebih tenang masyarakat. Ya, karena banyak sekali kita jumpai dalam praktek modus-modus yang seperti ini, melakukan gugatan. Ya, jadi tentu DPR sudah lebih tahu. DPR kan ditugasi untuk itu, untuk membuat undang-undang, dan pemerintah tentunya, agar jangan sampai ada celah. Atau untuk mengisi kekosongan hukum ini, silakan Mahkamah Agung boleh membuat peraturan Mahkamah Agung. Sama seperti peraturan Mahkamah Agung tentang batas maksimal pemberian memori banding dalam perkara perdata. Itu sudah diatur di dalam Perma. Jadi itu saja dulu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita praktisi dan tentunya bagi masyarakat luas. Salam.